Miau, kembali lagi dengan saya Teguh Iman Santoso, masih di channel Miau House. Salam Miau, sahabat Miau dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke sahabat Miau, dalam tayangan video ini saya mau share tentang kucing, anakan kucing yang terkena skebis dan jamur di hampir seluruh badannya. Untuk treatmentnya seperti apa ada dalam tayangan videonya. Jadi bisa sama-sama kita saksikan tayangan videonya, ditonton sampai habis, jangan di skip supaya mengetahui informasinya bagaimana treatment atau cara perawatan pada anakan kucing yang terkena skebis ataupun jamur. Ditonton sampai habis, jangan di skip, jangan lupa untuk di share dan subscribe, like jika menyukai tayangan videonya. Dan silakan apabila ada yang ditanyakan, komen pada kolom komentar yang sudah disediakan. Oke, sahabat Miau, saksikan videonya. Oke, sahabat Miau, pada kucing sering sekali terkena ini ya, penyakit kulit pada kulit, biasanya jamur dan skebis. Apalagi terhadap anak-anak ya, kucing masih anakan itu sangat rentan sekali karena memang daya tahan tubuhnya belum sempurna, apalagi masih menyusui. Biasanya habis nyusu belepotan di mana-mana, susunya habis minum makan belepotan hingga terjadi kulit lembab. Dia belum pintar banget untuk membersihkan dirinya ya. Jadi kelembapan tadi menyebabkan memicu untuk bakteri seperti jamur dan kutu kucing, biasanya skebis. Biasanya kalau udah menyerang satu menyebar karena terkena ke kucing-kucing yang lainnya. Oke, untuk cara pengobatannya atau cara treatmentnya supaya kucingnya kembali seperti semula, cakep lagi, saya akan berikan. Nah, yang pastinya untuk awalnya, tahapan awal ialah membawa ke dokter hewan. Oke, supaya apa? Supaya tepat penanganannya dan seperti apa pengobatannya untuk kucingnya supaya lebih tepat oleh dokter hewan yang menanganinya. Jadi ini kucingnya sudah diobati, sudah diberikan obat oleh dokter, diberikan injeksi dan diberikan salep, dan juga ada obat yang diminum. Nah, di sini cara perawatan hariannya, bagaimana kita memanajemennya, yaitu menjaga kebersihan dari kulit dan bulunya. Di sini kita pertama membersihkan dulu dengan bisa dengan kapas atau tisu pada permukaan kulit yang terkena jamur tadi, atau pada kulit yang terkena skebis. Biasanya emang di sekitaran muka ya. Jadi sebelum kita berikan salep, kita bersihkan dulu permukaan kulit dengan kapas bersih untuk mengangkat kotoran-kotoran dan bakteri ya. Seperti jamur-jamur kan biasanya mengerak, dan pada skebis juga dia mengerak itu. Kalau bisa kita bersihkan sampai terkelopek tuh bahasanya apa itu, copot. Jadi kalau udah bersih, kalau misalnya ada kelopek kulit itu biar terbuka. Karena ada juga dari sobat Miau ini yang setelah dilihat mengasihkan salepnya langsung ditiban. Jadi tanpa dibersihkan terlebih dahulu, dia langsung olesin salep tiap hari rutin. Kok nggak sembuh-sembuh mas? Cara makainya gimana? Ya diolesin salep kan, disuruh olesin salep. Jadi sebelum diolesin salep,
Jadi dibersihkan dulu gitu, terlebih dahulu dibersihkan dulu permukaan kulit yang terkena jamur tadi atau skebis, untuk mengangkat kotoran-kotoran atau sisa-sisa tadi, salep-salep tadi kan pasti lengket. Itu diangkat dulu, dibersihkan, bisa dengan kain atau dengan tisu atau dengan kapas. Kapas bersih, bisa dengan Rivanol, dengan cairan Rivanol untuk membersihkannya. Untuk kalau saya ini menggunakan cairan khusus untuk membersihkannya, menggunakan air dan water base ya. Air di sini bukan air maksudnya air pam, air ledeng ya, tapi emang khusus untuk membersihkan kulit. Jadi menjaga juga sebagai disinfektan untuk membunuh kuman. Jadi airnya ini formula yang untuk perawatan kulit supaya terhindar dari bakteri ataupun penyakit kulit lainnya. Jadi jangan langsung diolesin salep, kita berikan salep langsung ya. Jadi kita bersihkan dulu semua permukaan kulitnya yang terkena jamur yang mau kita olesin dengan salep tadi. Jadi kan mengangkat kotoran-kotoran yang ada di badannya kan, karena salep kan bentuknya biasa lengket. Nah dia main di ubin, main di mana, di catheter, malah tertempel kotoran, jadinya malah bisa menyebabkan jamur datang kembali gitu kalau tidak kita angkat, kita bersihkan gitu. Apalagi langsung ditiban lagi, jadi menumpuk banyak tumpukan-tumpukan kotoran, akhirnya bukannya malah sembuh, malah makin menghambat lah, tidak maksimal untuk pengobatannya. Jadi jika kita bersihkan terlebih dahulu, ini akan memaksimalkan obat yang diberikan, atau di sini dengan salep tadi. Kalau skebis itu lumayan ya gatalnya ya. Biasanya juga bisa menular ke kucing lainnya. Jika kita punya kucing lebih dari satu, ini cepat sekali. Dan ke manusia juga akan menular juga. Kita setelah memegang kucing yang terkena skebis atau jamur, kita juga segera mencuci tangan dengan sabun, karena dapat menyebar, menular ke kita juga. Habis megang kucing, kita megang muka, garuk-garuk, megang perut, megang anggota tubuh lainnya, malah jadi kucing jamuran, kita juga jamuran. Jadi nggak kelar-kelar, kucingnya udah selesai, jamurnya ada di badan kita, kena ke kucing lagi gitu. Jadi setelah kita handle kucing yang terkena jamur, kita juga segera cuci tangan dengan sabun antiseptik ya. Kalau nggak pakai ini, kalau nggak ada air, kalau saya pakai yang water base ini untuk antiseptik water base, bisa juga dengan Rivanol untuk membersihkannya. Jika udah semua kita bersihkan, baru kita olesi dengan salep yang diberikan oleh dokter hewan. Biasanya dokter hewan setelah memberikan obat, selain suntikan, mungkin juga dengan dikasih obat yang harus diminum, yang dimakan, juga memberikan salep. Nah salep ini kita olesi tipis
sesuai petunjuk dan anjuran dari dokter hewannya. Biasanya rata sehari 2 kali gitu. Kita olesi tipis-tipis ke semua permukaan badan kucing yang terkena jamur dan skebis. Jadi jangan langsung kita olesin salep ya. Pagi udah diolesin salep nih, malamnya kita olesin lagi tanpa dibersihkan terlebih dahulu seperti yang tadi gitu. Jadi langsung kita salepin. Pokoknya sehari 2 kali disalepin gitu. Jadi malah kan salep dia lengket, kucingnya kan nggak mungkin diem kan. Dia main di kolong, main di tidur-tiduran, gelepakan-gelepakan, guling-gulingan, kadang main ke litter box gitu, malah menempel kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan bakteri datang kembali juga gitu. Jadi pengobatannya tidak maksimal. Jadi sebelum kita olesi salep, langkah pertamanya itu kita bersihkan terlebih dahulu. Ini pakai salep apa? Ini salep yang diberikan oleh dokter hewan ya. Terus ada sobat yang nanya salep apa? Biasanya jadi yang pertama, langkah pertama lah kita datangi ke dokter hewan yang terdekat dimanapun berada. Kita konsultasikan biar kucingnya diperiksa terlebih dahulu oleh dokter. Kemudian dokter akan mengobatinya setelah diperiksa. Nanti dokter biasanya memberikan obat ataupun salep yang harus diberikan. Oke sobat meow, yang penting kita rutin dalam menjaga kebersihannya juga, kandangnya, tempat makan, tempat minum, area main kucing juga rutin kita bersihkan dengan cairan disinfektan atau antiseptik untuk mencegah kuman datang kembali atau bakteri datang kembali. Oke, sudah kita oleskan dengan salep. Nah, biasanya juga kan kucing dia hobi banget menjilat ya. Jadi setelah kita pakai ini supaya tidak terjilat oleh kucingnya, kita gunakan kolar atau corong ya. Nah, fungsinya supaya kucingnya tidak menjilat pada obat yang sudah kita berikan. Oke. Wah, ini gimana ntar nggak bisa makan dong, nggak bisa minum. Nah, dia kalau emang pada saat makan bisa kita lepas ini corongnya atau biasa disebut kolar atau Elizabeth kolar, bisa kita copot. Nah, biarin dia makan dan minum. Setelah dia selesai makan minum, kita pasang kembali kepada kucingnya. Oke, ini supaya aman, supaya tidak terjilat obat-obat yang sudah kita berikan di badan kucingnya. Oke sobat meow, demikian penjelasan dari saya bagaimana treatment, cara pengobatan pada kucing yang terkena skebis dan jamur pada anakan kucing. Oke, langkah selanjutnya setelah diolesi biasanya juga bisa dengan cara dimandikan dengan sampo khusus, yaitu sampo jamur atau sampo Demodex yang bisa untuk mencegah atau mengobati supaya kucing tidak terkena bakteri atau jamur, antifungi. Nah, di sini saya menggunakan sampo racikan dokter hewan Dr. Jimmy. Oke, Dr. Jimmy, terima kasih, racikannya mantap banget. Oke, kita mandikan kucingnya. Karena sebelumnya juga kita tanyakan sama dokternya apakah boleh dimandikan. Gitu, kita konsultasikan juga sama dokter apakah kucingnya boleh dimandikan. Jadi bukan berarti penyembuhannya dengan dimandikan, tidak. Memandikan adalah salah satu treatment saja tambahan gitu. Tetap dikonsultasikan oleh dokter hewan. Nah, dokter hewannya sudah membolehkan untuk kucingnya boleh dimandikan.
Oke, Sobat Mel, kita simak. Di sini mau kita coba mandikan kucingnya menggunakan sampo khusus, sampo untuk jamurnya menggunakan anti fungui, sampo racikan dokter hewan, dan juga sampo Demodex untuk skebisnya, bisa juga untuk membantu mengobati skebis dan jamurnya supaya lebih maksimal dan cepat penyembuhannya. Oke, Sobat Miau, mari kita sama-sama saksikan. Jadi saya menggunakan air hangat. Menggunakan air hangat. Ini setelah diolesi salep kurang lebih tadi sudah sekitar 4 jaman, kemudian kita mandikan. Kita bilas dengan air ke semuanya sampai basah. Setelah basah, kita berikan sampo. Sambil dipijit, diremas-remas, digusek-gusek supaya obat yang dari samponya meresap ya. Kalau bisa nggak apa-apa sampai sambil kayak dikopein gitu, kayak dikerok-kerok gitu supaya terangkat. Jadi dia mengganti sel kulit baru ya. Jadi kulit-kulit yang terkena jamur biasanya sudah rusak, kulitnya mati, biar terganti dengan sel kulit baru. Jadi kita sambil kopein lagi. Setelah merata, kita berikan sampo. Kita biarkan kurang lebih 5-10 menit supaya obatnya meresap. Oke, Sobat Miau, sudah sekitar 5 menitan, 10 menitan. Kemudian kita bilas kembali, dibilas sampai benar-benar bersih ya, jadi tidak ada busa-busa, tidak ada residu dari samponya.
Oke, setelah kita bilas, kita keringkan dengan handuk yang kering, handuk yang bersih. Kita keringkan. Handuk habis mandi. Mimi, nama kucingnya ini Mimi. Mimi habis mandi obat. Nah, sahabat Meo tuh lihat. Mimi habis mandi obat, mandi sampo anti fungi, sampo Demodex, dan kondisioner yang untuk kulitnya ya, supaya juga untuk merangsang pertumbuhan kulit bulu baru. Jadi sapunya ajib banget. Saya menggunakan sampo racikan dokter hewan Jimmy. Saya gantikan dengan sampo anti fungi dan anti flea and tick, dan terakhir saya kasihkan kondisioner untuk perawatan dari bulu-bulunya dan kulitnya. Racikan dokter hewan Dr. Jimmy. Thank you Dr. James. Setelah kita keringkan dengan handuk, kemudian kita keringkan dengan blower. Oke sahabat Meow, sudah selesai dimandikan. Kemudian kita rapikan, kita sisirkan untuk rapikan bulu-bulunya ya, dan juga mengangkat bulu-bulu mati. Kita sisir dengan brush. Oke, udah kita rapikan bulu-bulunya menggunakan sisir dengan brush. Jadi sahabat Mel, jika kucing Anda terkena skebis atau terkena jamur, bisa dilakukan
treatment seperti ini untuk memaksimalkan pengobatannya. Tapi langkah awalnya tetap jangan lupa adalah wajib untuk mendatangi dokter hewan terdekat dimanapun berada, konsultasikan kepada dokter hewannya mengenai perawatannya, manajemen, cara handle dia selama dia terkena penyakit kulit seperti skebis dan jamur pada kucing ini gitu. Apakah boleh dimandikan atau treatment lainnya, cara-cara supaya kucing kita kembali dengan kondisi normal atau kembali sehat seperti sebelumnya. Oke, Sobat Meow, semoga bermanfaat bagi Sobat Meow dimanapun berada. Jangan lupa untuk mensubscribe channel kami Meow House dan di-share videonya jika barangkali bisa bermanfaat bagi Sobat Meow dimanapun. Teman-teman Sobat Meow, silakan di-share dan silakan di-like. Ada yang ingin ditanyakan, silakan komen pada kolom komentar yang sudah disediakan. Oke Sobat Meow, terima kasih sudah menyaksikan tayangan videonya. Semoga bermanfaat. Salam Meow, jaga kebersihan dan kesehatan.